Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bunda hari ini. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran 3. Bunda harap anak-anak dapat menyimak materi yang Bunda sampaikan dengan baik ya. Seluruh rakyat Indonesia menyambut dengan sukacita proklamasi kemerdekaan. Peristiwa-peristiwa proklamasi tidak luput oleh kedua tokoh penting yang mewakili seluruh rakyat Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Soekarno dan Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta. Untuk mengenal mereka lebih jauh sebagai tokoh proklamator, Bunda akan menyampaikan profil dari tokoh proklamator tersebut. Yang pertama, Bapak Insinyur Soekarno, yaitu merupakan Presiden pertama Republik Indonesia dan pahlawan proklamator. Beliau menjadi Presiden Republik Indonesia sejak tahun 1945 sampai dengan 1967. Dan berkat kepandaian Bapak Insinyur Soekarno dalam berbagai bahasa asing, maka dijuluki sebagai Singa Podium. Bapak Insinyur Soekarno lahir di Surabaya, Jawa Timur, tanggal lahir 6 Juni 1901. Kemudian pendidikan yang ditempuh oleh Bapak Insinyur Soekarno yaitu Indies School Tulung Agung, Europage Legend School Mojokerto, Hogen Burger School Surabaya, Teknik Kir School Bandung atau sekarang disebut sebagai Institut Teknologi Bandung. Dan di THS inilah beliau mendapatkan gelar insinyur. Tokoh proklamator yang kedua yaitu Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta, yaitu Wakil Presiden pertama Republik Indonesia pada tahun 1945 sampai dengan 1957 dan dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Beliau berperan dalam upaya memperoleh pengakuan dari pemerintah Belanda terhadap kedaulatan Republik Indonesia. Beliau lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, tanggal lahir 12 Agustus 1902. Kemudian pendidikan yang ditempuh yaitu Europage Legend School Bukit Tinggi, Mirut Gebreid Lager Onderwijs Padang, dan Handels Middelsberg School Jakarta. Kedua tokoh tersebut beserta para tokoh lainnya pada tanggal 17 Agustus 1945 memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Insinyur Soekarno yang membacakan teks proklamasi, sedangkan Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai pendampingnya. Dan nama mereka berdua serta tanda tangan mereka terdapat di teks proklamasi. Anak-anak, ternyata setelah pembacaan teks proklamasi kemerdekaan yang disambut dengan penuh sukacita oleh seluruh rakyat Indonesia, peristiwa pembacaan proklamasi memberikan semangat untuk melakukan perlawanan mengusir penjajah di berbagai daerah. Adapun tindakan heroik mendukung proklamasi. Yang pertama yaitu peristiwa heroik di Yogyakarta, di mana perebutan kekuasaan di Yogyakarta dimulai pada tanggal 26 September 1945 sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kemudian peristiwa heroik selanjutnya di Surabaya
terjadi insiden bendera di Hotel Yamato, Tunjungan, Surabaya. Orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di atap hotel. Kemudian rakyat menyerbu hotel tersebut, menurunkan dan merobek warna biru bendera tersebut dan dikibarkan kembali, sehingga menjadi bendera merah dan putih. Insiden ini terjadi pada tanggal 19 September 1945. Tindakan heroik selanjutnya yaitu di Surabaya, di Semarang, pada tanggal 15 Oktober 1945, pasukan Jepang melakukan serangan ke kota Semarang dan dihadapi oleh TKR dan Laskar Pejuang lainnya. Pertempuran pun berlangsung selama 5 hari. Peristiwa heroik selanjutnya yaitu ada di Aceh, yaitu pada tanggal 6 Oktober 1945, para pemuda dari tokoh masyarakat membentuk Angkatan Pemuda Indonesia atau disebut dengan API. Anggota API merebut dan mengambil alih kantor-kantor pemerintahan, di mana para pemuda mengibarkan bendera merah putih dan berhasil melucuti senjata tentara Jepang. Selanjutnya, peristiwa heroik di Bali, yaitu pada bulan Agustus 1945, pemuda Bali membentuk organisasi Angkatan Muda Indonesia atau AMI dan Pemuda Republik Indonesia atau PRI. Upaya perundingan untuk menegakkan kedaulatan Republik Indonesia merupakan upaya, tetapi pihak Jepang selalu menghambat. Akhirnya pada tanggal 13 Desember 1945, para pemuda berhasil merebut kekuasaan dari Jepang secara serentak. Kemudian peristiwa heroik di Sumbawa, bentrokan fisik antara pemuda dan tentara Jepang terjadi di Gempe, Sape, dan Raba. Tindakan heroik selanjutnya yaitu di Kalimantan. Rakyat Kalimantan juga berusaha menegakkan kemerdekaan dengan cara mengibarkan bendera merah putih, memakai lencana merah putih dan mengadakan rapat. Rakyat tidak menghiraukan larangan sekutu sehingga pada tanggal 14 November 1945 di Balikpapan berkumpul lebih kurang 8.000 orang dengan membawa bendera merah putih. Peristiwa heroik selanjutnya terjadi di Palembang. Adanya upacara pengibaran bendera merah putih pada tanggal 8 Oktober 1945 yang dipimpin oleh Dr. Akagani. Pada kesempatan itu diumumkan bahwa Sumatera Selatan berada di bawah kekuasaan Republik Indonesia. Tindakan heroik selanjutnya yaitu di Makassar, Gubernur Samratulangi menyusun pemerintahan pada tanggal 19 Agustus 1945. Sementara itu, para pemuda bergerak untuk merebut gedung-gedung penting seperti stasiun radio dan tangsi polisi. Ternyata anak-anak banyak tindakan atau reaksi rakyat Indonesia dalam menyambut proklamasi kemerdekaan. Maka dari itu, hargailah perjuangan para pahlawan yang telah dahulu. Anak-anak, kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang memiliki keanekaragaman di segala bidang kehidupan. Meskipun beragam dan berbeda, tetapi kita tetap bisa bersatu dan hidup dengan rukun. Yang pertama, indahnya hidup berbineka. Perhatikan gambar yang Bunda siapkan. Iya, gambar tersebut adalah lambang negara kita, yaitu burung Garuda. Burung Garuda tersebut mencengkram sebuah pita yang bertuliskan kalimat
Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu anak-anak apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Iya, maknanya yang lebih luas dan menjadi simbol yaitu meskipun berbeda-beda tetapi satu jua. Semboyan itulah kemudian yang mengikat keberagaman bangsa menjadi satu kesatuan. Setelah memahami makna yang terkandung di dalamnya, kita harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika anak-anak bergaul dengan teman dalam kehidupan sehari-hari, tentu anak-anak akan bertemu dengan keanekaragaman. Kita atau anak-anak akan berbeda dengan teman-teman kalian. Mungkin anak-anak dengan teman-teman kalian berbeda dalam keterampilan, hobi, ukuran tubuh, warna kulit, maupun kebiasaan, suku, golongan, budaya, dan agama. Lalu, menurut anak-anak, bagaimana kita harus bersikap untuk menerapkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika? Kita pun tidak perlu harus meniru teman kita atau orang lain agar terlihat sama. Kita tidak harus seperti orang lain. Biarlah kita berbeda dengan orang lain dan orang lain biarlah berbeda dengan kita. Kemudian, indahnya hidup bersatu dalam perbedaan. Anak-anak, kita tidak dapat hidup sendiri. Kita membutuhkan bantuan orang lain. Demikian pula, kita juga dapat membantu orang lain. Dengan saling membantu di tengah masyarakat, hidup akan terasa aman, nyaman, dan tentram. Misalnya dalam bidang keamanan masyarakat. Untuk menjaga keamanan masyarakat, setiap anggota masyarakat wajib melaksanakan ronda sesuai jadwal. Semua mendapat kewajiban yang sama, tidak memandang dia kaya, dia miskin, tidak pula memandang asal suku dan agama. Dengan demikian, di masyarakat akan tercipta keamanan dan ketertiban. Itulah salah satu arti pentingnya persatuan dalam perbedaan. Baiklah anak-anak, setelah Bunda menjelaskan tentang peristiwa heroik dalam menyambut kemerdekaan kita, kemudian keanekaragaman dalam bermasyarakat. Sekarang Bunda akan menyampaikan tugas untuk anak-anak yaitu pada halaman 102 nomor 1 sampai dengan 5. Bunda harap anak-anak dapat menyimak materi yang Bunda sampaikan dengan baik ya. Jika ada salah kata, Bunda mohon maaf. Kepada Allah, Bunda mohon ampun. Bunda akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.